Tentara-tentara hati, jikalau engkau hati, maka dalam kesempatan ini akan kami kemukakan tentara-tentaranya. Dia mempunyai dua tentara, yakni yang satu terlihat dengan mata dan dia adalah tangan, kaki, mata, serta anggota-anggota lainnya. Serta tentara-tentara yang lainnya terlihat dengan mata, hati, yakni sifat-sifat yang akan kami kemukakan sebagai mana dalilnya yang terdapat di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sesungguhnya di dalam tubuh anak Adam terdapat segumpal daging. Apabila daging tersebut baik, maka seluruh tubuh itu akan menjadi baik, serta itu ialah hati. Hati harusnya menjadi sosok pemimpin yang selalu ditaati, sedangkan nafsu serta anggota badan yang lainnya mentaati perintah-perintah serta larangan-larangannya. Apabila tidak seperti itu, terus yang menguasai adalah syahwat kita, maka pemimpinnya akan menjadi bawahan, sedangkan keadaannya akan terbalik. Maka kalau sudah begitu, tidak menutup kemungkinan raja pun akan menjadi tawanan yang ditundukkan di tangan seekor anjing atau seorang musuh. Oleh sebab itu, jikalau seseorang yang mentaati penganjur keserakahan atau yang dinamakan syahwat, maka ia juga pun sedang melihat dirinya di waktu tidur atau di dalam keadaan terjaga. Dia adalah keadaan sufi yang sujud di hadapan seekor babi atau seekor keledai. Dan apabila ia menaati amarah, maka dia akan melihat dirinya sujud di hadapan seekor anjing. Sebab dia pada hakikatnya menaati seekor keledai, yakni syahwat, serta menaati babi, yaitu keserakahan. Dia menaati setan yang sedang menguasai anak Adam manusia. Dan jikalau kekuasaan hawa nafsunya menjadi lemah dengan sifat-sifat ini yang menjadi tentara-tentara setan terhadap, serta tidak memungkinkan bagi hati tersebut untuk menolongnya, untuk mengalahkan bala tentara ini, serta hati menjadi akan tertindas selama waktu tertentu, maka hal tersebut menyebabkan kegagalan khasiat bisikan tersebut. Dan itulah yang dimaksud dengan hitamnya hati dalam kabar-kabar. Serta itu juga yang dimaksud dengan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Muhammad ayat 16. Mereka itulah yang ditutup mata hati mereka oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sebagaimana perumpamaan hati ialah cermin, sebab selama dia jernih dari karat serta kotoran, maka dapatlah dia melihat segala sesuatu. Jikalau karat tersebut menutupi serta tidak ada yang menggosoknya untuk menghilangkan karatnya,
maka dia pun akan diselimuti karat serta kotoran-kotoran itu sendiri. Kemudian akhirnya dia binasa, serta akibatnya tidak dapat dibersihkan. Maka itulah yang dimaksud sabda Rasulullah, sesungguhnya hati itu berkarat seperti berkaratnya sebuah besi. Hati jangan dibiarkan tidak mendengar nasihat. Jika lama tidak mendengar nasihat, tidak berzikir, tidak membaca Al-Quran, maka hati akan menjadi berkarat. Lama-lama hatinya akan mati. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana cara menghilangkannya? Lalu beliau menjawab, mengingat kematian serta membaca Al-Quranul Karim. Jikalau gagal seluruhnya dalam kepemimpinan hati, maka syaitan juga akan berkuasa, serta sifat-sifat terpuji akan berubah menjadi tercela. Rasulullah bersabda, ada 4 macam hati itu, yakni hati yang terang seperti lampu, serta itulah hatinya orang mukmin. Hati yang gelap dan terbalik, maka itulah hatinya orang-orang kafir. Hati yang tertutup serta terikat pada tertutupnya, itulah hati yang munafik. Serta hati yang berlapis di mana terdapat iman serta sifat munafik. Diumpamakan iman di dalamnya seperti halnya tanaman yang tumbuh oleh air yang baik, serta diumpamakan sifat munafik seperti luka yang membesar disebabkan nanah dan air nanah. Maka yang mana di antara kedua benda yang menutupinya, maka dia pun dihukumi sesuai dengannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka pada saat itu juga mereka akan melihat kesalahan-kesalahannya. Al-A'raf ayat 201. Telah diceritakan bahwa penglihatan hati serta terangnya dapatlah terwujud dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia dapat mengingat Allah hanya dengan bertakwa. Ketakwaanlah sebagai pintu untuk mengingat Allah, serta zikir adalah pintu kasyaf, sedang kasyaf adalah terbesar daripada sebuah keberuntungan. Jadi kasyaf yang terbesar adalah sebuah keberuntungan. Tertutupnya sebuah hati diumpamakan kasyaf ialah seperti cermin, serta ilmu-ilmu diumpamakan ialah seperti gambar-gambar yang terlihat pada sebuah cermin. Sedangkan timbulnya sebuah gambar adalah sesuatu yang ketiga. Jikalau engkau sedang mengetahui yang ini, maka ketahuilah sesungguhnya terhalangnya gambar-gambar itu dilihat di dalam cermin mempunyai 5 sebab. Rusaknya sebuah gambar cermin, yakni sebelum dia berputar serta terbentuk dan digosok. Berikutnya kotoran serta karat-karatnya. Terus kedudukannya yang menyimpang daripada posisi gambar dengan adanya gambar tersebut di belakang cermin. Tabir yang terukur antara cermin dan gambar. Sebab ketidaktahuannya akan posisi di mana terdapat gambar tersebut. Begitu juga dengan hati
dia bersikap untuk berhias dengan perhiasan kebenaran dalam segala urusan.